Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, karunia dan anugerah yang telah diberikan kepada kita. Maka marilah kita senantiasa memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kita. Salah satu bentuk wujud iman dan takwa kita adalah kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita juga bisa menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga komentar-komentar kita dari menyampaikan informasi agar kita senantiasa bijak dan hati-hati. Itulah salah satu bentuk daripada keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan kita berhati-hati dalam menyampaikan informasi, itu menjadi bentuk keimanan dan ketakwaan kita, dan Allah menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah ini marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 83 yang kami bacakan pada muqaddimah tadi, yang artinya apabila datang kepada mereka suatu berita tentang kemenangan atau kekalahan, mereka menyebarluaskannya, padahal seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentu engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Asbabun nuzul dari ayat ini, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, bahwa suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah. Sariyah adalah pasukan yang diutus untuk berperang tetapi tidak ikut serta Rasulullah SAW. Rasulullah tidak ikut serta dalam rombongan itu. Kemudian setelah sariyah atau pasukan tadi berangkat, terdengar berita kekalahan dari pasukan kaum muslimin. Kemudian orang-orang membicarakannya dan menyebarluaskan berita itu. Mereka tidak bersabar, tidak menunggu informasi yang resmi dari Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat ini. Jadi ayat ini berbicara
tentang segolongan orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya. Ketika mereka menerima satu berita dan informasi, mereka langsung menyebarluaskannya tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Sehingga dari informasi itu membuat semangat orang-orang muslim menjadi lemah. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Ayat di atas merupakan peringatan bagi kita semua kaum muslimin agar kita berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, cukuplah disebut sebagai pendusta ketika seseorang mengatakan apa yang ia dengar. Sekali lagi saya ulangi, cukuplah dikatakan sebagai pendusta apabila seseorang itu selalu mengatakan, selalu menyampaikan tentang apa yang ia dengar. Kenapa? Karena dia tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Dia tidak mencari kebenarannya terlebih dahulu. Dia langsung percaya dengan informasi, lalu dia sebarkan, padahal informasi itu belum tentu benar adanya. Dalam kitab yang lain, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga melarang kita semua untuk berkata, untuk membicarakan katanya dan katanya, yaitu membicarakan tentang perkataan orang lain tanpa meneliti kebenarannya terlebih dahulu, tanpa melakukan tabayun terlebih dahulu, sehingga orang-orang menjadi takut, menjadi cemas, dan itu merugikan kaum muslimin. Memang orang-orang munafik, orang-orang yang lemah iman, mereka senantiasa menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax. Tujuannya adalah untuk menebar keresahan, menebar ketakutan di antara kaum muslimin, sehingga semangat juang mereka menjadi lemah, sehingga semangat berkorban mereka menjadi berkurang. Maka dari itu, kalau kita mendengar informasi, mendengar berita, maka jangan langsung percaya, apalagi itu urusan kaum muslimin, apalagi itu urusan menyangkut orang banyak. Maka dari itu kita harus meneliti terlebih dahulu kebenarannya. Jangan langsung menyebar, men-sharing lewat media. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Di era digital dan perkembangan informasi seperti saat ini, hendaknya kita berhati-hati dalam menyebarkan berita. Jangan terburu-buru langsung menyampaikan ke orang lain sebelum kita sendiri memastikan kebenaran berita tersebut. Kalau hal itu sampai terjadi, maka sungguh orang tersebut telah mengikuti jalan-jalan setan. Maka Al-Quran sebagai pedoman kita semua telah memberikan petunjuk yang nyata. Di antaranya yang pertama adalah menganjurkan kita untuk senantiasa berkata benar, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau menyampaikan perkataan-perkataan atau berita-berita yang benar. Ayat ini memerintahkan supaya kita dalam menyampaikan informasi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang menebar keresahan, menebar ketakutan, sehingga merugikan kaum muslimin, merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, hendaknya kita melakukan tabayun atau klarifikasi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah terlebih dahulu kebenarannya.
Ayat ini menunjukkan, menuntun kepada kita supaya kita melakukan klarifikasi, melakukan tabayun, cek and recheck terhadap informasi yang kita terima. Jangan langsung percaya, jangan langsung disebarluaskan. Yang ketiga, tidak menyebarkan berita bohong. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fawahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Orang-orang yang dengan sengaja menyebar berita bohong, menyebar berita ketakutan, maka ia diancam oleh Allah. Dia diancam oleh Allah akan mendapatkan siksa yang pedih, siksa di dunia dan akhirat. Maka dari itu kita semua jangan sampai menyebar berita bohong. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Kaitannya dengan urusan Palestina yang saat ini saudara-saudara kita sedang berjuang melawan Zionis Israel. Maka dari itu hendaknya kita juga berhati-hati dalam menerima informasi. Ada sebagian orang-orang yang dibayar oleh Israel. Ada sebagian orang-orang yang menjadi influencer yang mereka menyebarkan berita-berita seolah-olah Israel ini baik, seolah-olah Israel itu berjasa kepada Indonesia. Padahal semuanya itu bohong. Padahal semuanya itu hanya sebagai cara mereka untuk mengelabui kaum muslimin, mengelabui dunia internasional, seakan-akan Israel berjasa, seakan Israel itu membela diri. Padahal sebenarnya Israel adalah bangsa penjajah. Mereka membunuhi orang-orang Palestina. Tidak hanya orang Islam saja, tetapi juga orang-orang non-Muslim turut mereka bunuh. Tidak hanya Palestina, mereka juga menyerang Lebanon. Kita semua tahu bahwa Lebanon itu tidak semua orang Islam. Ada juga orang Nasrani, ada juga orang Yahudi, ada juga orang Druze yang mereka semuanya diserang oleh Israel. Oleh karena itu, dalam menyebarkan informasi terutama tentang urusan kaum muslimin, tentang urusan orang banyak, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menyebarkan berita-berita bohong yang